Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dengan putusan ini, mantan Mendikbudristek secara hukum dinyatakan sah sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejagung. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Keputusan dibacakan dengan mempertimbangkan bahwa proses hukum Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan menahannya sudah sah menurut hukum. Yang berdasarkan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang KUHP, definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut menimbang bahwa dari bukti surat T1 sampai dengan T5 diperoleh fakta sebelum melakukan penyidikan, termohon telah melakukan penyelidikan berdasarkan perintah penyelidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda. Senafas dengan keputusan hakim, pakar hukum pidana Suparti Ahmad menyebut keputusan hakim sudah tepat dari berbagai sisi. Saya berpendapat bahwa putusan hakim tersebut telah tepat ditinjau baik secara normatif, secara juridis maupun secara asas hukum. Karena hakim telah mempertimbangkan tentang filosofi dari pra-peradilan, mempertimbangkan tentang alat bukti dari pra-peradilan, mempertimbangkan kewenangan dari pra-peradilan. Maka hakim telah bekerja secara profesional, secara prosedural dan secara profesional. Seolah mengamini, akademisi Renald Kasali juga menilai kasus Nadiem mencoreng dunia pendidikan. Renald menilai grup percakapan yang dibuat Nadiem jadi celah untuk Kejaksaan Agung menetapkan status tersangkanya. Ketika diangkat atau baru saja disebutkan begitu ya, baru dapat bocoran, dia sudah bikin grup WA Mas Menteri Kortim. Aduh, ini menjadi pintu masuk bagi kejaksaan. Dan perlu kita ketahui semua bahwa tidak semua orang yang jadi tersangka itu pasti adalah koruptor. Belum tentu juga memang. Tetapi di situ jadi pintu masuk. Karena Anda belum diangkat menjadi menteri tetapi Anda sudah membentuk tim itu. Lagi-lagi adalah apa yang mau dipecahkan masalahnya kalau kita belum mengenal betul masalahnya. Tidak sekolah di sini, tidak tahu benar, tidak pernah bekerja di sekitar pendidikan, tiba-tiba melakukan pemecahan masalah dengan pengadaan Chromebook. Sementara itu, keluarga mengaku sedih dan kecewa dengan putusan hakim, namun keluarga tetap menghormati putusan tersebut. Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri. Tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya. Dalam kasus yang merugikan negara 1,9 triliun ini, Kejagung telah menetapkan sedikitnya 5 tersangka termasuk Nadiem Makarim. Tim TV One mengabarkan.